Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam namo. Pada presentasi kali ini kami akan membahas terkait topik evaluasi bahan ajar. Nah, adapun anggota dari kelompok kami itu yang pertama ada saya sendiri, Ibu Juliarta, dengan NIM 2311021021. Selanjutnya ada Made Arta Fajar Kusumanata dengan NIM 2311021003. Kemudian yang terakhir ada Gede Edi Sutapayasa dengan NIM 2311021012. Dan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan, sebuah bahan ajar menjadi salah satu komponen utama dalam proses pembelajaran. Bahan ajar berfungsi sebagai panduan dan sumber belajar bagi siswa, serta alat bantu bagi guru untuk mencapai materi secara sistematis dan efisien. Dalam pengembangan bahan ajar, evaluasi menjadi hal yang paling krusial untuk memastikan bahwa bahan ajar yang digunakan telah memenuhi standar, kualitas, relevansi, dan kebutuhan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, ada pun pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian evaluasi bahan ajar. Selanjutnya ada jenis evaluasi bahan ajar. Selanjutnya ada pentingnya evaluasi bahan ajar. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi bahan ajar. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi bahan ajar. Evaluasi menurut Ari Guntu merupakan sebuah kegiatan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang suatu pekerjaan, yang mana informasi ini digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Evaluasi mencakup pengumpulan dan penggunaan data secara sistematis mengenai suatu gejala untuk memberikan nilai terhadap data-data tersebut berdasarkan patokan tertentu. Secara sederhana, evaluasi adalah proses penentuan nilai dari sesuatu. Nah, nilai tersebut ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi pengembangan bahan ajar adalah proses penilaian terhadap berbagai aspek yang terdapat dalam pengembangan bahan ajar untuk menindaklanjuti efektivitas, akurasi, kejelasan, serta keterkaitan bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Baik, itu dia untuk pengertian evaluasi bahan ajar. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pada rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai jenis evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar itu mempunyai dua jenis evaluasi, di mana yang pertama adalah penilaian formatif dan yang kedua adalah penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif adalah sebuah penilaian yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang siswa yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan tentang kemajuan siswa menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Adapun menurut Magdalena et al. Tahun 2021 bahwa asesmen formatif adalah kegiatan guru dan siswa yang tujuannya untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam evaluasi bahan ajar, penilaian ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran. Nah, melalui penilaian formatif, guru dapat mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam pembelajaran yang memerlukan perbaikan segera, baik dari siswa maupun pada program pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua ada penilaian sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya sebuah tujuan pembelajaran secara keseluruhan.
sehingga asesmen ini sering dilakukan pada akhir proses pembelajaran, akhir tahun ajaran atau akhir jenjang pendidikan, menurut Mujibur Rahman dan Farhanuddin tahun 2023. Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Nah, penilaian sumatif itu seringkali dilakukan pada akhir semester atau akhir program pembelajaran seperti ujian akhir semester atau ujian nasional. Nah, teknik ini membantu merangkum hasil pembelajaran siswa secara keseluruhan dan dapat memberikan gambaran seberapa baik tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai dan mengevaluasi efektivitas bahan ajar yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Materi selanjutnya adalah pentingnya evaluasi bahan ajar. Nah, pada proses evaluasi bahan ajar tentu sangat penting untuk dilakukan dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini dilakukan agar pendidikan memiliki efektivitas dan relevansi bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran penting juga dilakukan agar pendidik dapat menciptakan inovasi baru untuk melakukan sebuah evaluasi, mengembangkan lagi bahan ajar yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan melakukan penilaian dan pengembangan terhadap bahan ajar secara lebih lanjut, evaluasi bahan ajar juga dapat memberikan informasi kepada pendidik apakah peserta didik telah menguasai bahan ajar yang telah diberikan atau belum. Apabila peserta didik belum bisa menguasai bahan ajar, maka dengan hasil evaluasi pendidik dapat menganalisis penyebab kenapa peserta didik tersebut belum dapat memahami bahan ajar tersebut. Nah, adapun fungsi dari evaluasi bahan ajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program pengajaran. Nah, pengajaran merupakan suatu sistem atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber belajar, serta prosedur dan evaluasi. Yang ketiga, melalui evaluasi, pendidik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari bahan ajar yang telah digunakan. Nah, sehingga informasi ini akan sangat berguna untuk perbaikan dan pengembangan serta penyesuaian bahan ajar agar bisa lebih baik ke depannya. Nah, dengan melakukan sebuah evaluasi pada bahan ajar, maka tenaga pendidik akan lebih mudah dalam menganalisis sebuah kelebihan serta kekurangan dari bahan ajar yang digunakan. Nah, apakah bahan ajar tersebut efektif atau tidak dalam proses pembelajaran, sehingga hal ini dapat membantu tenaga pendidik dalam mengembangkan bahan ajar secara lebih lanjut dan dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang keempat, yaitu komponen evaluasi bahan ajar. Nah, evaluasi bahan ajar adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi guna menentukan efektivitas bahan ajar yang digunakan oleh tenaga pendidik. Nah, dalam proses evaluasi ini terdapat berbagai komponen yang perlu dinilai
untuk memahami seberapa efektif suatu bahan ajar dalam mendukung sebuah proses pembelajaran. Nah, untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh, penting untuk mengetahui sisi positif dan juga sisi negatif dari bahan ajar tersebut. Nah, dengan pemahaman ini, evaluasi dapat menghasilkan gambaran yang lengkap mengenai kualitas bahan ajar, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan ataupun perlu diperbaiki. Dalam pengembangan bahan ajar, ada beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kecermatan isi. Faktor ini berkaitan dengan validitas isi, yaitu kebenaran materi secara ilmiah, dan juga kesesuaiannya dengan nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai bangsa. Nah, isi dari bahan ajar harus sesuai dengan konsep dan juga teori yang berlaku di bidang ilmu yang relevan. Yang kedua yaitu ketepatan cakupan isi. Nah, faktor ini mencakup keluasan, kedalaman, dan juga keutuhan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyajian materi harus logis, runtut, dan juga mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, penggunaan contoh, ilustrasi, serta alat bantu yang relevan dapat mendukung pemahaman peserta didik. Nah, dalam bahan ajar, format bahan ajar juga harus tertib dan juga konsisten, serta dapat mencakup penjelasan mengenai relevansi dan juga manfaat materi bagi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam bahan ajar harus komunikatif dan juga mudah dipahami. Pemilihan kata harus juga singkat, jelas, dan juga efektif. Kalimat yang digunakan harus jelas dan aktif, serta paragraf harus memiliki gagasan utama yang tersusun secara runtut dan juga koheren. Sehingga dengan begitu peserta didik akan dapat lebih mudah untuk memahami isi dari materi yang ada pada bahan ajar. Nah, yang keempat yaitu tampilan. Tampilan dari bahan ajar harus menarik dan tidak terlalu padat, dan juga menyisakan ruang kosong untuk peserta didik mencatat hal-hal yang sekiranya penting. Nah, selain itu, kalimat pendek, grafik, serta gambar yang bermakna dapat meningkatkan daya tarik peserta didik tanpa membingungkan mereka. Selain itu, sistem penomoran juga harus konsisten dan penggunaan variasi jenis huruf perlu diatur agar tetap menarik namun tidak berlebihan. Yang kelima yaitu ilustrasi. Ilustrasi berfungsi untuk membuat bahan ajar agar lebih menarik dan memotivasi, serta memudahkan pemahaman dan juga retensi dari peserta didik. Nah, contoh ilustrasi yaitu meliputi tabel, diagram, grafik, kartun, foto, gambar, sketsa, simbol, dan juga skema. Hal ini juga dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami isi materi dengan elemen pendukung seperti gambar, grafik, simbol, dan yang lainnya, dan juga peserta didik tidak akan mudah bosan karena bahan ajar yang mereka gunakan tidak hanya berisi teks saja. Yang keenam yaitu kelengkapan komponen. Nah, bahan ajar harus mencakup semua komponen penting seperti uraian materi, latihan, umpan balik, dan juga penguatan untuk mendukung proses pembelajaran. Karena tujuan utama dari bahan ajar ini adalah sebagai sumber belajar bagi peserta didik, sehingga suatu bahan ajar harus dapat memuat seluruh komponen yang dapat mendukung proses pembelajaran dan juga menambah wawasan bagi peserta didik. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka evaluasi dari bahan ajar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen berikut. Nah, komponen yang pertama yaitu komponen kelayakan isi. Nah, adapun aspek yang dinilai dalam komponen ini yaitu pertama keselarasan dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan perkembangan dan juga karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu relevansi dengan kebutuhan pembelajaran. Yang keempat yaitu ketepatan substansi materi. Yang kelima yaitu manfaat dalam menambah wawasan. Dan yang keenam yaitu kesesuaian dengan nilai moral dan juga nilai sosial. Komponen yang kedua yaitu komponen kebahasaan, dan aspek yang dinilai adalah yang pertama keterbacaan, yaitu kemudahan untuk membaca dan juga memahami suatu teks atau isi dari bahan ajar atau materi ajar. Dan aspek yang kedua itu kejelasan informasi. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Yang keempat yaitu pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien atau jelas dan juga singkat. Nah, komponen yang ketiga yaitu komponen penyajian. Adapun aspek yang dinilai yaitu yang pertama kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai, yang kedua yaitu urutan sajian, yang ketiga yaitu pemberian motivasi atau daya tarik terhadap bahan ajar, yang keempat yaitu interaksi atau pemberian stimulus dan juga respon, yang kelima yaitu kelengkapan informasi. Nah, komponen yang keempat itu komponen grafik yang dinilai yaitu penggunaan font, jenis dan juga ukuran, layout atau tata letak, ilustrasi, gambar dan foto, juga desain tampilan dari bahan ajar. Itu dia beberapa komponen yang dinilai atau dievaluasi dalam bahan ajar. Baik, itu dia pemaparan dari dua rekan saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap kesimpulan. Nah, evaluasi bahan ajar adalah proses penilaian terhadap aspek yang terdapat dalam pengembangan bahan ajar untuk menindaklanjuti efektivitas, akurasi, kejelasan, serta keterkaitan bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengevaluasi bahan ajar terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi membantu guru untuk menciptakan bahan ajar yang lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta meningkatkan hasil belajar. Nah, dalam evaluasi bahan ajar terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan, seperti kecermatan isi, ketepatan cakupan materi, penggunaan bahasa, keterampilan, ilustrasi, dan kelengkapan komponen. Nah, melalui evaluasi yang tepat, pendidik dapat memastikan bahwa bahan ajar memenuhi standar kompetensi, relevan dengan kebutuhan pembelajaran, dan mendukung untuk perkembangan peserta didik. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 7 untuk pembahasan evaluasi bahan ajar. Untuk itu, saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.